Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar PKN bersama Ibu Desi Afianti Rahmi SPD. Dalam kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi kelas 11 mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi dalam perspektif Pancasila. Untuk mempermudah mempelajari materi ini, alangkah baiknya kita lihat dulu peta konsep. Yang pertama, yaitu kita akan mempelajari hak asasi manusia. Yang kedua, akan mempelajari tentang sejarah HAM. Yang ketiga, akan mempelajari makna hak asasi manusia. Yang keempat, ciri-ciri hak asasi manusia. Yang kelima, pengertian kewajiban asasi. Yang keenam, karakteristik penegakan HAM dan kewajiban asasi. Yang ketujuh, hubungan hak dan kewajiban asasi. Hak asasi manusia. Yang akan kita pelajari ada pengertian hak dan asasi, pengertian menurut para ahli, menurut TAP MPR nomor 17 MPR 1998, menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan simpulan. Apa itu hak dan asasi? Hak adalah sesuatu yang dimiliki atau harus diterima oleh setiap pribadi manusia, menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan pengertian asasi adalah sesuatu yang mendasar atau yang pokok. Sehingga yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Sedangkan menurut para ahli, Ibu ambil di sini dari pengertian dari Jan Mitterson dan pengertian dari Sujono Dirjosisworo. Menurut Jan Mitterson, HAM itu adalah hak-hak yang melekat dalam sifat manusia, tanpanya kita tidak dapat hidup sebagai manusia. Sedangkan menurut Sujono Dirjosisworo, HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi, atau diingkari oleh siapapun sebagai manusia atau individu. Dari dua pendapat ini bisa disimpulkan bahwa hak asasi manusia itu melekat pada setiap manusia dan tidak bisa diganggu-gugat. Sedangkan menurut TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM, bahwa hak asasi adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Dari TAP MPR ini kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 dalam pasal 1 tentang HAM, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Simpulannya, bahwa pengertian hak itu adalah segala sesuatu yang dimiliki atau harus diterima oleh setiap manusia. Sedangkan pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya adalah sejarah tentang HAM. Dimulai dari latar belakang, peninggalan sejarah dan era awal kemunculan HAM, pengakuan HAM secara resmi di dunia dan di Indonesia. Latar belakang HAM yaitu dimulai dari kehidupan awal manusia yang berpedoman pada hukum alam yang prinsipnya yaitu siapa yang kuat dia yang menang,
yang kuat menindas yang lemah ditindas yang kuat. Dari adanya kondisi ini muncullah kesadaran manusia akan pentingnya pengakuan hak asasi manusia. Selanjutnya dilihat dari era awal kemunculan HAM, yaitu dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dilihat dari visi Athena. Di sini tercatat dalam sejarah Yunani kuno, pada catatan pidato pemakaman Perikles, di dalamnya terkandung ide-ide Sokrates dan filsuf Athena lainnya. 622 Masehi, yaitu bisa dilihat dalam Piagam Madinah, yaitu konstitusi pertama yang ditulis secara resmi, ditulis dengan tujuan menyatukan dua fraksi yang ada di Madinah yang gemar berseteru untuk bersatu melawan musuh yang sama. Tahun 1215 bisa dilihat dengan adanya Magna Carta yang merupakan tonggak awal yang berpengaruh besar dalam penegakan HAM saat ini, dilatar belakangi oleh perlawanan rakyat dan bangsawan terhadap raja yang absolut. Tahun 1649 dalam Habeas Corpus Act dilatar belakangi oleh King Charles I di Inggris yang bersikap sewenang-wenang dalam memenjarakan rakyatnya. Tahun 1689 adanya Bill of Rights, yaitu kaum bangsawan membuat akta dan konstitusi yang membatasi Raja dan Ratu Inggris dalam membuat kebijakan sehingga kekuasaan Raja dan Ratu Inggris menjadi terbatas. Berikutnya adalah pengakuan HAM secara resmi di dunia dan di Indonesia. Yang pertama yaitu di negara Amerika Serikat dengan adanya Declaration of Independence tahun 1776, yaitu dilatar belakangi perlawanan rakyat Amerika Serikat terhadap penjajahan Inggris yang membuat mereka menderita. Yang kedua, di negara Prancis, yaitu dalam Declaration des Droits tahun 1789, yaitu dilatar belakangi tindakan sewenang-wenang Raja Louis ke-16 yang membuat rakyat Prancis melakukan revolusi sehingga lahirlah deklarasi HAM tersebut. Berikutnya di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melahirkan Piagam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 yang isinya tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak perkawinan, hak kerja, dan hak kebebasan beragama. Keempat, yaitu di negara Indonesia, bisa dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea 1 sampai ke 4. Hal ini mengawali dan memperteguh bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna hak asasi manusia. Makna hak asasi manusia bisa dilihat secara alamiah, bahwa makna hak asasi manusia secara alamiah artinya hak yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Dalam perkembangan zaman dengan kemajuan pemikiran manusia tentang pentingnya HAM, maka manusia itu sangat menghormati HAM sejak masih dalam kandungan. Hal ini merupakan kodrat sebagai makhluk Tuhan yang berakal dan berperi kemanusiaan. Yang kedua yaitu HAM secara instrumen atau alat. Artinya manusia perlu menjaga harkat dan martabatnya sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Maksudnya di sini adalah hak asasi manusia yang diakui oleh orang-orang harus dijaga dalam bentuk instrumen atau alat. Contohnya di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 28A sampai 28C. Kemudian ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu bersifat hakiki atau sebenarnya, yang berarti hak sebenarnya sudah ada sejak lahir dan bahkan sejak masih di dalam kandungan, sehingga adanya larangan tindakan aborsi kecuali dengan adanya alasan medis.
Ciri yang kedua adalah universal. Universal artinya hak asasi manusia itu berlaku untuk semua manusia di dunia. Dimanapun, kapanpun manusia itu berada, tidak ada yang dikecualikan. Yang ketiga, tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diambil oleh pihak lain secara sepihak. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia juga bersifat utuh atau tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak yang ada secara utuh. Materi berikutnya adalah tentang pengertian kewajiban asasi. Apa itu kewajiban dan apa itu kewajiban asasi? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia yang harus dilaksanakan. Contohnya, seorang anak dibiayai untuk bersekolah, untuk mendapatkan pendidikan, maka kewajibannya adalah belajar dengan baik dan bersungguh-sungguh. Karakteristik penegakan HAM dan kewajiban asasi. Ingat, dalam penegakan HAM, bahwa setiap negara memiliki karakteristik penegakan HAM yang berbeda-beda. Tetapi ada sifat atau karakteristik yang umum yang diakui oleh semua negara di dunia. Yang pertama, karakteristiknya yaitu universal. Artinya bersifat umum, semua orang mendapatkan haknya secara cuma-cuma tanpa kecuali. Yang kedua yaitu karakteristik martabat manusia. Jadi hak asasi manusia yang melekat dan dimiliki setiap manusia di dunia tanpa terkecuali dari dalam kandungan hingga manusia tersebut mati. Yang ketiga yaitu pengakuan adanya kesetaraan atau equality. Setara yang dimaksud adalah setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya. Yang keempat yaitu non-diskriminasi atau non-discrimination. Non-diskriminasi atau yang berarti tidak membeda-bedakan, hampir sama konsepnya dengan kesetaraan. Yang kelima yaitu tidak dapat dicabut. Hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan, dipindahkan, namun dapat dibatasi sepanjang untuk alasan tertentu. Yang keenam, tidak dapat dibagi, dan yang ketujuh yaitu tanggung jawab negara. Sekarang apa sih hubungan hak dan kewajiban asasi? Hubungan hak dan kewajiban asasi memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Maksudnya yaitu seseorang akan mendapatkan hak apabila telah melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Contohnya misalkan ibu sebagai seorang guru mengajar, mendidik anak didik, karena itu sudah merupakan kewajibannya. Sehingga setelah melaksanakan kewajiban, ibu berhak mendapatkan hak berupa gaji. Jadi hak dan kewajiban asasi tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itu akan muncul hak-hak, dan dari hak akan muncul kewajiban. Dan dalam pelaksanaannya harus bersifat seimbang. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jarak dekat